Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Lafiza Organic Garden. Hari ini adalah tanggal 21 Januari 2024. Saya akan membagikan cara membuat kompos yang cepat ya teman-teman. Dan ini bahan-bahannya. Ini adalah box bekas es krim ya teman-teman, ukuran 8 liter. Tiap sisi sudah saya lubangin. Setiap jarak lubang itu kisaran 5 cm ya teman-teman. Nah, dari lubang pertama sampai ke dasar ke bawah itu jaraknya 5 sampai 6 cm ya teman-teman. Itu harus ada jaraknya. Dan bahan kedua ini adalah sampah ya, sampah dapur. Bekas-bekas irisan dapur di dapur ya, kalau masak sayuran gitu. Kalau ini juga ada wortel yang udah busuk. Saya simpan di kulkas selama 2 minggu, saya dapat segini teman-teman. Harus di kulkas ya teman-teman supaya nggak dikerubutin lalat, karena kalau dikerubutin lalat pemicu datangnya belatung. Dan ini adalah kompos ya teman-teman, untuk campuran sampah daun tadi ya. Dan ini sangat gembur ya teman-teman tuh. Nih kan, disentuh aja langsung lumer gitu teman-teman. Udah kayak coklat aja ya. Ini hitam banget ya teman-teman, bagus. Nah, selain kompos, kalian bisa campur juga air lindi atau POC ya teman-teman, kalau di rumah punya POC. Kalau nggak punya sama sekali air lindi atau POC, nggak punya kompos, kalian baru pertama bikin, kalian bisa campur sama Yakult. Nah, ini adalah tanah media tanam yang bekas ya teman-teman, sudah saya jemur, saya ayak. Nanti saya akan membuat 2 box ya, yang satu tanah bekas yang sudah diayak, yang satu tanah yang masih kasar. Oh iya teman-teman, just info nih, jangan pernah mencampur dengan cucian air beras ya, karena dia pemicu bau kalau belum dibikin POC. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah ini teman-teman, batas ini sampai bawah itu untuk tanah yang sudah diayak itu ya teman-teman. Dasarnya itu pakai tanah ya teman-teman, setingginya yang saya tadi bilang ya, batasnya itu ya. Usahakan tanahnya yang kering ya teman-teman, emang harus yang kering supaya nanti air lindinya tuh menyerap ke tanah ya teman-teman, jadi nggak terlalu becek banget. Oh ya teman-teman, just info juga nih, jangan memasukkan sampah-sampah hewani ya teman-teman, seperti tulang ayam, ikan, atau kulit udang, ataupun nasi, ataupun ini ya teman-teman, bekas parutan kelapa, jangan ya teman-teman. Mereka itu pemicunya datangnya itu binatang gitu loh, belatung. Jadi saya bikin kompos ini tanpa belatung ya teman-teman, alhamdulillah. Nah ini campurannya ya, dicampur kompos sedikit aja. Kalau misalnya ini, pilih salah satu ya teman-teman, mau pakai POC atau kompos, tapi saya mau coba pakai dua-duanya biar lebih hemat. Pakai kompos ya cukup 2 sendok atau 3 sendok aja teman-teman, nanti selebihnya dicampur sama tanah ya. Ini diaduk-aduk ya, diratain. Ada satu hal lagi ya teman-teman, ada satu bahan organik yang tidak boleh dicampur sama sekali untuk pembuatan POC, karena ini pemicunya datangnya cacing yang kayak kaki seribu gitu loh teman-teman. Nantilah saya kasih tahu di akhir video ya. Itu pantang banget bagi saya untuk bikin kompos. Nah dimasukin ya teman-teman semuanya. Kalau kita memilih secara selektif untuk bahan-bahan kompos itu, alhamdulillah teman-teman, kebun saya tuh nggak ada binatang sama sekali, nggak ada cacing-cacing yang kakinya seribu itu, yang kecil-kecil, apa itu ya namanya,
nggak ada. Belatung pun nggak ada. Apa ya yang namanya urat-urat itu ya, yang binatang tanah itu nggak ada sama sekali, alhamdulillah teman-teman. Kecuali cacing ya, kalau cacing mah susah ya teman-teman, karena emang cacing itu emang buat proses pengomposan ya teman-teman. Tapi cacing juga nggak banyak teman-teman, biasanya dalam satu box paling ada 2-3 gitu, bisa kehitung. Malah mah pernah sama sekali nggak ada cacing sama sekali. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan itu, kita tutup sama tanah ya teman-teman. Permukaannya ditutup sama tanah sampai si bahan-bahan organik ini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi perbandingannya ya 50-50 ya teman-teman, dari tanah sama bahan-bahan organiknya itu setengah-setengah gitu. Nah, saya kebetulan nih bikin gak terlalu penuh ya teman-teman, karena emang stok bahan-bahan organiknya lagi sedikit, jadi tanahnya juga disesuaikan. Terkadang saya bikin penuh ya teman-teman, tapi nanti menyusut ya ini teman-teman. Ini tidak menimbulkan bau sama sekali ya teman-teman. Kalian bisa simpan di tempat yang tidak kena matahari, tidak kena air hujan juga. Jadi terserah kalian simpan di mana. Yang pasti sih lebih baik di luar, tapi jangan kena matahari, jangan kena air hujan juga. Nah, atasnya karena tanahnya kering ya, jadi kita siram pakai air lindi atau POC. Pakai air biasa juga bisa sih, cuman kan kalau pakai POC lebih cepat ya prosesnya. Sedikit aja teman-teman. Harusnya sih diaduk gitu biar merata, cuman saya agak gimana gitu ya. Suka nggak berani megang POC langsung pakai tangan, saya cari yang simple aja nih teman-teman. Udah tinggal ditutup aja, ditaruh. Nah, ini sudah saya buatkan satu lagi tanah yang kasar ya teman-teman. Maaf nih saya nggak videokan karena nanti durasi terlalu panjang ya teman-teman. Nah, ini yang tanah yang sudah saya saring ayak. Nah, ini yang tanah kasar ya teman-teman nih. Ini lebih banyak. Oke, kita kasih tanggal ya teman-teman. Nah, tuh kan kelihatan kan tuh bahan-bahan organiknya, sampah-sampah daunnya. Oh ya, kalian juga bisa tambahkan kulit bawang ya, atau sampah daun kering biar nggak terlalu becek. Tapi saya biasanya nggak suka memakai daun kering ya teman-teman, soalnya prosesnya dia tuh agak lama, bisa sampai 2 bulanan baru menjadi tanah sih daunnya, agak lama. Jadi saya seperti ini aja, kalaupun ada paling kulit bawang aja teman-teman, lebih cepat prosesnya. Nah, saya kasih tanggal ya teman-teman, tanggal 21 bulan Januari 2024. Oh ya teman-teman, kalau bisa tutorial ini jangan di skip ya teman-teman, jadi supaya nggak ada yang terlewat tips-tipsnya. Nah, ini yang bawah itu, nah ini barusan ya, yang barusan saya bikin, yang bawah itu stoknya baru seminggu yang lalu saya bikin. Oke, tips yang kedua, saya rapikan dulu ya teman-teman sebentar. Ini sudah saya panen ya, kompos yang tadi saya pakai nih, 2 box seperti ini saya mendapatkan 1 box. Nah, ini teman-teman, kalian tahu ini apa? Kulit pisang ya teman-teman. Nah, kulit pisang itu emang bagus banget. Cuman efek sampingnya itu, dia itu pemicu datangnya cacing yang itu loh, cacing yang kakinya 1000 itu, yang kecil-kecil. Itu geli saya lihat cacing itu. Udah saya nggak pernah pakai kulit pisang.
Oke teman-teman, hari ini sudah waktunya panen ya, sepertinya 9 Februari 2024 dan ini pukul 7 pagi ya teman-teman. Saya pagi-pagi, kita lihat dulu ya teman-teman, apakah sudah jadi atau belum. Kalian bisa lihat ya, tadi tanggal 21, sekarang tanggal 9, berarti udah baru 20 hari ya teman-teman, nggak sampai 3 minggu, kurang 1 hari. Nah, kemarin saya bikin segitu ya teman-teman, sudah menyusut setengahnya. Nah, ini dia ciri-cirinya kompos. Kalau sudah jadi pasti ada yang tumbuh, berarti dia sudah ada, nggak ada proses pemanasan nih. Lihat teman-teman, nggak ada sama sekali ya bahan-bahan organik yang waktu itu saya bikin tuh, nggak ada, semua jadi tanah. Alhamdulillah ya Allah. Bener kan nih, tanah yang kasar nih teman-teman. Kalian ingat nggak waktu itu saya bikin segini ya teman-teman. Nah, udah menyusut setengahnya. Ini pun sama ya, dia sudah tumbuh pohon apa gitu, karena saya bahan-bahan sampahnya campuran sih, ada kulit buah, daun-daun, tomat busuk, mungkin itu salah satu pohon tomat juga. Nggak ada kan teman-teman, semua udah jadi tanah, cuman ini basah ya. Nah, ini nih yang kalian pasti bingung ya, gimana caranya supaya bisa jadi kering, gembur. Nah, ini seperti ini saya caranya. Saya jemur teman-teman, saya jemur seharian. Sebenarnya sih kalau seharian itu belum cukup ya teman-teman. Kalau misalnya pengen maksimal itu kalian bisa jemur 2 sampai 3 hari. Cuman agak merepotkan juga loh teman-teman. Ini lihat teman-teman. Nggak ada sama sekali binatang teman-teman. Nggak ada belatung. Kalaupun ada cacing 1-2 itu saya lihat. Tuh. Basah ya, emang basah. Ada yang bilang katanya kalau dijemur nanti kandungan buat nutrisi tanamannya hilang. Siapa bilang? Ya enggak lah ya, enggak mungkin hilang. Kenapa? Ya sekarang logika aja. Kita naburin kompos di pohon, di tanaman. Nah, mereka itu kan kena matahari, kena air hujan. Buktinya tanaman saya subur ya teman-teman. Tetap mereka subur. Jadi saya rasa nggak akan hilang. Nah, ini kan basah banget ya teman-teman nih. Emang solusinya supaya nggak basah gini ada sih pakai daun kering, tapi itu prosesnya lama teman-teman. Minim-minim bisa 2 bulanan, kadang masih becek juga. Kalau ini cepet ya teman-teman, 20 hari ini tuh nggak ada kan sampah daun, kulit-kulit buah-buahan udah nggak ada, semua jadi tanah. Ini paling cepet ya, cara paling cepet teman-teman tuh. Nggak ada binatang sama sekali teman-teman. Tanaman aku subur semua, ini semua pakai kompos teman-teman. Pertama berkebun aja saya beli kohe itu, selanjutnya saya pakai kompos. Nih teman-teman, ini sudah pukul 5 sore ya teman-teman, sudah seharian saya jemur. Udah lumayan ya teman-teman, udah mulai agak kering, walaupun belum begitu kering banget. Harusnya sih 2 hari atau 3 hari teman-teman, cuman saya udah nggak sabaran, agak capek juga kan teman-teman. Nih kalau yang kasar-kasar kalian bisa remukin dulu ya teman-teman, terserah kalian caranya seperti apa, yang penting mereka itu nggak padat gitu, diremukin, terserah caranya seperti apa. Nah, kalau saya sih diinjak-injak teman-teman tapi nggak saya videokan ya teman-teman. Nih lumayan kan, udah kering, udah nggak begitu kasar juga. Aduh maaf ya teman-teman, di belakang rusuh. Kalau lagi libur anak-anak ya gitu ya teman-teman, rame. Nih saya ayak ya teman-teman. Saya untuk alat ayaknya nggak punya kayak yang bahan bangunan gitu. Saya milih yang ya udah yang ada di dapur, tapi udah khusus ya ini buat ayak kompos. Biar nggak berat juga sih teman-teman. Emang sih jadi nggak kalau pakai ayakan ini butuh beberapa waktu ya, nggak langsung sekaligus. Tuh lihat teman-teman hasilnya,
Sama kan? Tuh, sama kan kayak yang waktu tanggal 21 itu yang ada di box es krim itu tuh. Tuh gembur ya teman-teman. Nah, kalian bisa ayak ya teman-teman. Nanti yang kasarnya bisa kalian injek-injek lagi atau diremukin lagi, kalian ayak lagi. Bisa dilakuin sampai habis. Tapi kalau saya nih biasanya agak males ya. Nih, ini yang kasarnya nih teman-teman. Ini sebenarnya bisa diremukin kalau masih basah dijemur, diremukin lagi, nanti bisa jadi kompos seutuhnya, dapat banyak. Tapi saya sih suka dimasukin ke kompos planter bag. Saya suka masukin ke sini aja sih. Nih, karena sampah-sampah di kebun saya itu kan banyak ya. Kalau lagi habis panen ya, habis panen lengkuas saya mau dimasukin ke box kan nggak tertampung ya, ini terlalu banyak. Jadi saya masukin ke kompos planter bag aja. Nah, yang kasarnya saya masukin ke situ supaya cepet. Ya bisa dibilang tabungan ya ini teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman, saya cuma dapat setengah box atau bisa mungkin 4 liter kali ya teman-teman. Karena emang buatnya sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini bisa langsung digunakan. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyimak video